Halo, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Mufidah Nur Amalia. Hari ini kita akan belajar menganalisis kebahasaan resensi dalam dua karya ilmiah yang berbeda. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu. Yang pertama adalah menganalisis kebahasaan dalam teks resensi. Yang kedua, menyimpulkan dua teks resensi berdasarkan kebahasaannya. Terdapat 4 kaidah kebahasaan dalam teks resensi. 4 kaidah tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah banyak menggunakan konjungsi penerang. Contohnya adalah kata bahwa, yakni, dan yaitu. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal. Contohnya adalah kata sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Yang ketiga adalah banyak menggunakan konjungsi penyebaban. Contohnya adalah kata karena dan sebab. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, dan hendaknya. Perhatikan tabel berikut agar lebih jelas. Setelah mengamati tabel, perhatikanlah cuplikan resensi berikut ini. Baik, kata-kata tersebut merupakan contoh kata serapan. Kata-kata itu berasal dari bahasa Inggris. Memang dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun asing. Salah satu masalah yang dihadapi dalam penulisan unsur serapan tersebut adalah penyesuaian ejaan dari bahasa lain itu ke dalam bahasa Indonesia, khususnya dari bahasa asing. Ejaan-ejaannya itu memiliki banyak perbedaan dengan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan berkaitan dengan penulisan unsur serapan itu. Secara umum, peraturan-peraturan itu sebagai berikut. Yang pertama, satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf, terkecuali untuk bunyi eng, ny, sy, kh yang diwakili oleh 2 huruf. Yang kedua adalah penulisan kata serapan harus sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, penulisan kata serapan diusahakan untuk tidak jauh berbeda dengan kata aslinya. Nah, dari sini, tahukah kalian bahwa tujuan utama resensi buku ialah memberikan tanggapan atas isi buku sebagai informasi kepada calon pembaca buku itu? Tanggapan itu dapat memotivasi pembaca resensi atau menjadi tidak berminat untuk membaca buku yang diresensi. Di samping itu, resensi buku merupakan umpan balik bagi penulis buku untuk menyempurnakan isi buku tersebut pada edisi terbitan berikutnya. Tujuan meresensi buku hendaknya menjadi acuan bagi penulis resensi dalam mengembangkan resensi yang disusunnya dan juga sebagai salah satu kriteria bagi media yang akan mempublikasikannya. Maka dari itu, ketika menyimpulkan sebuah resensi, kalian perlu penguasaan atau teknik tertentu. Misalnya, menguasai isi buku itu harus memiliki daya analisis dan menguasai teori tentang buku yang diresensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa pada topik selanjutnya.